Hai gengs, balik lagi di Vinstation Reborn. Apa kabar semuanya? Baik. Baru saja kemarin Red Sparks melakoni laga terakhir di round pertama ketika bertandang ke kandang Pink Spiders, yang mana sebenarnya Red Sparks mampu membawa game hingga ke set kelima. Namun apa daya, Pink Spiders tampil lebih baik. Perlu Mimin ingatkan, ini adalah ulasan versi Vinstation dan bukan sebuah analisis yang sangat kritis dari sebuah pertandingan. So kalian sangat bebas untuk menambahkan buah pikir kalian sendiri di kolom komentar. Nah yaudah, sebelum kita ke ulasannya, markimul dulu. Markimul, mari kita mulai. Red Sparks Jongkwanjang memulai laga tanpa kehadiran Kapten Yom Hyeson yang sedang mengalami cedera pada lututnya. Kemungkinan besar gengs, hal ini timbul karena melawan Hyundai Hillstead yang sangat menguras tenaga kemarin, sehingga posisinya untuk sementara diisi oleh Kim Chena di starting line up. Sebenarnya penampilan Red Sparks sendiri masih lebih baik jika dibandingkan ketika melawan Hyundai kemarin. Secara receive dan dig, Jongkwanjang mengalami peningkatan. Namun masalah seperti error dan blocking masih menjadi topik utama yang perlu diperbaiki lebih lanjut. Sementara Pink Spiders masih tetap solid seperti biasanya. Padahal secara keseluruhan Red Sparks ini hanya tinggal polesan dikit aja bakalan jadi tim yang menakutkan loh. So semoga di round berikutnya akan tampil lebih baik lagi karena kesempatan masih sangat terbuka lebar untuk kembali masuk ke pertarungan musim semi. Di laga kemarin yang sangat ketara adalah kualitas tosser yang masih minus, dan tentu error-error yang sering dilakukan Bukilik. Nggak hanya Bukilik, hampir semua pemain. Kalau Mega masih di batas wajar aja sih menurut Mimin, bahkan performanya masih cukup oke. Walaupun tentu error juga masih sering terjadi. Kim Chena sebagai pengisi posisi Yom Hyeson masih sangat kurang dan keputusannya memberikan umpan juga masih perlu banyak koreksi. Selain itu, posisi setter juga bergantian diisi oleh Anyerim yang sebenarnya cenderung lebih baik. Meskipun kadang umpan dan tosnya juga masih perlu dilatih lagi. Hanya saja dia memiliki tubuh yang cenderung tinggi sehingga dia punya peran ganda sebagai blocker yang cukup efektif sebenarnya dan berhasil menciptakan beberapa poin bahkan. Nah kita langsung aja masuk ke set pertama. Di set pertama Red Sparks tertinggal terlebih dahulu dari Pink Spiders yang langsung tampil ngotot. Ditambah ada insiden tabrakan antara Mega dan Jong Hoyong yang kembali terjadi. Meskipun tidak berdampak signifikan, namun dari awal sudah terlihat koordinasi tim masih sangat meraba-raba. Blocking dari Pink Spiders juga masih menjadi tembok kokoh bagi Red Sparks. Bahkan poin pertama Red Sparks datang dari sebuah block out. Penampilan Kim Yeon Kyung masih menjadi yang paling stabil gengs, dan terus memberi ancaman di sisi Tutko yang juga tampil ofensif. Namun Red Sparks tak seburuk itu sebenarnya. Mereka juga berkali-kali menyulitkan pasukan Marcelo Abodanza. Bahkan secara perlahan Red Sparks mampu mengungguli perolehan poin dari Pink Spiders. Gebukan-gebukan Mega berhasil menambah pundi-pundi poin Red Sparks. Bukilik juga beberapa kali mampu memanfaatkan kesempatan, meskipun memang seringkali terkena blok. Perjalanan poin terjadi dengan ketat antara kedua tim. Red Sparks sempat tertinggal dengan skor 23-18 yang harusnya udah pada pesimis lah. Tapi ternyata keadaan di lapangan berkata lain. Kesalahan para pemain Pink Spiders dan perjuangan pemain Red Sparks untuk terus mengejar angka membuat angka terus tercipta untuk Jongkwanjang. Masuknya Anyerim menjadi berkah tersendiri dengan tingginya yang berhasil memanfaatkan umpan Bukilik di dekat net. Dan kemudian set diakhiri dengan ball out dari Tutko. Red Sparks pun berhasil mengunci set pertama dengan skor 26-24. Set kedua permainan kedua tim cukup berimbang, walaupun blocking dari Pink Spiders masih menjadi penghalang serius bagi Red Sparks. Sementara blok dari MB Jongkwanjang hampir tidak jalan gengs. Sama seperti di set 1, Pink Spiders terus unggul namun berhasil dikejar oleh Red Sparks. Namun yang perlu dipuji, dig dan receive dari Red Sparks udah sangat baik. Hanya saja dari segi pengambilan keputusan masih sering terjadi miss. Pyo Seung-ju juga tidak dalam performa terbaiknya. Penampilan Mega juga tidak sebagus set pertama. Kemudian di pertengahan set, Pink Spider semakin menjauh secara perlahan. Bahkan Red Sparks tertinggal 5 angka dari Kim Yeon Kyung dan kawan-kawan. Yang akhirnya set kedua ini berhasil dimenangkan oleh Pink Spiders dengan skor menjanjikan 25-18. Set ini terjadi lebih banyak error.
Terlebih di awal-awal set ketiga dimulai. Memang Pink Spiders tak bermain sempurna gengs, namun mereka memiliki konsistensi yang cukup baik. Bahkan memiliki banyak pemain pelapis yang kualitasnya tak jauh dari pemain inti, sehingga rotasi akan menjadi senjata yang sangat baik bagi pelatih Marcelo Apodanca. Red Sparks pun semakin tertinggal dari Pink Spiders dalam hal permainan maupun skor. Namun permainan Yerim lumayan bagus gengs. Dia juga sempat membuat serangan cepat bersama Jong Hoyong yang menghasilkan poin. Mega yang sudah mulai mengendur akhirnya merubah arah pukulannya menjadi menukik ke samping dan serangan tipuan. Hal itu benar-benar works. Kendati demikian, perolehan poin Pink Spiders semakin menjauh hingga mencapai set point. Dan ya, set ketiga pun dimenangkan oleh Pink Spiders dengan skor 25-21. Di set keempat sebenarnya Pink Spiders sedikit lebih menguasai permainan dan Red Sparks masih sering mengalami error, dan gak hanya satu pemain tapi hampir semuanya, dan mereka tertinggal 5 angka di awal set. Nah tapi yang keren, Red Sparks ini mampu sedikit demi sedikit mengejar hingga akhirnya menyamai skor dari Pink Spiders. Kejar-kejaran skor masih terus terjadi di babak ini, dan di set ini Che Hyoso dimasukkan. Apakah penampilan Nohran buruk? Enggak juga sebenarnya. Cuma memang dalam hal receive masih agak keteteran, dan ternyata penampilan Hyoso tidak seburuk itu. Nah ini juga harus jadi tambahan evaluasi ya, bahwa jam terbang memang sangat penting. Buktinya Hyoso dan Yerim mampu kok tampil oke di pertandingan ini. Nah di skor-skor krusial kedua tim lebih tampil ngotot hingga perolehan poin sangat mepet dan kembali terjadi juice, yang akhirnya lagi-lagi Spike Tutku keluar dan membuat Red Sparks mendapatkan set keempat. Game pun terpaksa harus dilanjutkan dengan set 5. Di awal-awal set kelima kedua tim bergantian mencetak poin gengs. Namun semakin lama akhirnya jebol juga tuh pertahanan Red Sparks, dan Pink Spiders terus-terusan mencetak poin tambahan yang tentu menyulitkan posisi Red Sparks. Terlebih Spike Buki juga beberapa kali out dan terkena blok. Praktis setelah ganti lapangan Pink Spiders terus unggul, dan dengan pertahanan yang bagus mereka mampu mengunci set terakhir dengan skor 15-10. Dengan ini Pink Spiders masih kokoh di puncak dengan 17 poin, sementara Red Sparks masih tertahan di posisi keempat dengan 10 poin. Berikutnya Red Sparks akan menghadapi Hill State pada round kedua yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 16 November. Nah misi balas dendam tuh harusnya. Tapi kalau secara permainan belum improve ya akan susah juga menghadapi Hyundai, apalagi nanti di kandangnya Hyundai Hill State. Wadah. Yaudahlah, mungkin sekian dulu aja konten kali ini. Silahkan yang mau nambahin tulis aja di kolom komentar. Terima kasih semuanya, jangan lupa subscribe dan bunyiin lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru dari Finnish Station. So see you in the next video and bye bye. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your